Selamat datang kembali di channel HG Auto. Kali ini kita ingin membahas sebuah produk yang belakangan ini mulai diminati oleh banyak orang karena alat ini juga sudah diikutsertakan pada mobil-mobil tipe tertinggi. Seperti contohnya Innova Zenix, dia ada tipe G, tipe V, dan tipe Q. Dan pada tipe Q ini sudah terpasang alat yang satu ini, yaitu DVR. Pada kali ini kita akan menjelaskan berbagai macam DVR yang bisa menjadi pilihan yang terbaik untuk mobil kamu. Kira-kira apa saja, bentuknya seperti apa, dan fungsinya seperti apa akan kita jelaskan satu persatu. Maka dari itu simak terus videonya. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih kerucut lagi, untuk DVR kita kategorikan menjadi dua jenis. Di sini ada DVR murni dan di sini ada DVR spion. Dan ada juga DVR yang ada layarnya tapi kecil. Nah, kalau DVR seperti itu menurut kita itu masuk dalam kategori DVR murni karena dia tidak perlu menempel pada spion, dia bisa berdiri sendiri, maka dari itu kita masukkan ke dalam kategori DVR murni. Nah, untuk DVR spion itu memang pemasangannya dia harus di spion mobil, jadi dia ada penjapitnya yang dimana dia menjapit di spion tengah di dalam mobil. Jadi dia bentuknya itu menyerupai spion, dan untuk layarnya kelebihannya dia memiliki layar yang rata-rata ukurannya itu besar. Ada yang 9 inch, ada yang 10 inch, dan lebih interaktif karena di sana ada pengaturan yang bisa kita atur, kita bisa sentuh layarnya langsung dari layar DVR spion ini. Dan sedangkan untuk DVR murni itu dia kebanyakan tidak bisa diakses melalui secara langsung ya. Jadi kita perlu perangkat seperti handphone untuk mengakses file-file yang sudah terekam di dalam DVR tersebut. Tapi kalau DVR spion keunggulannya dia bisa diakses secara langsung. Jadi seperti semacam kita buka galeri HP gitulah. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Setelah kita bahas model DVR-nya, ada model DVR spion dan DVR murni, sekarang kita masuk ke jenisnya. Untuk jenis DVR-nya itu ada 1 channel, ada 2 channel, dan juga ada sampai 3 channel. Nah, itu bedanya apa sih? Untuk DVR 1 channel itu artinya dia hanya punya point of view itu hanya satu. Jadi dia hanya merekam pada satu sisi. Kalau 2 channel artinya dia bisa merekam 2 sisi. Biasanya bagian depan dan belakang. Dan ada juga yang sampai 3 channel. Nah, 3 channel ini biasanya itu rekam bagian depan, bagian belakang, dan juga bagian dalam kabin. Nah, kameranya biasanya ditempatkan di bagian depan. Jadi supaya bisa melihat penumpang di dalam. Biasanya sih dipakai di mobil-mobil angkutan ya, seperti shuttle bus, dan juga di mobil-mobil transportasi umum biasanya lebih umum menggunakan 3 channel. Dan di luar sana bahkan juga ada yang sampai 4 channel. Kalau dari sisi channelnya ada 1, 2, 3, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau perlunya cuman untuk depan belakang bisa pakai yang 2 channel. Tapi kalau kalian hanya perlu sisi depan aja bisa pakai 1 channel. Ataupun kalian juga mau yang depan belakang dan view dalam, kalian bisa menggunakan yang 3 channel. Poin ketiga kita ingin membahas soal kualitas kameranya. Jadi kalau kualitas kameranya sendiri, DVR di depan saya ini semua sudah teruji dan juga testimoni dari konsumen bahwa kamera dari DVR yang di depan ini pada saat malam mereka sudah memiliki night vision. Jadi walaupun pada malam hari itu jelas. Nah, sedangkan jika dibandingkan dengan barang-barang yang beredar di marketplace kan banyak sekali, mulai harga yang ratusan ribu sampai jutaan itu banyak sekali. Dan ada juga beberapa dari konsumen kita sudah pernah beli. Dan ya, yang pertama itu soal durability, itu mereka kurang kuat ya, karena baru aja tadi ada konsumen dia pakai sekitar 6 bulan sudah mulai ngadat, kadang mati kadang hidup. Terus untuk dari segi night vision itu yang paling kelihatan sih. Jadi kalau pada malam hari dia tidak terlalu terang, jadi untuk menangkap gambarnya pada malam hari itu kurang bagus. Dan ketika pada plat nomor ada
bias cahaya dari stop lamp kita sendiri itu kadang over brightness, jadi plat nomornya itu tidak terlihat dengan jelas. Jadi untuk soal kualitas kamera itu ada beberapa pilihan mulai dari 1080 sampai 4K. Dan poin keempat yang ingin kita bahas yaitu soal fitur. Untuk fitur dari DVR spion itu kalau dibandingkan dengan DVR yang Blackview ini atau DVR murni itu memang dia agak ketinggalan. Jadi fiturnya yang salah satu yang kelihatan yaitu dia tidak bisa merekam benar-benar standby 24 jam. Jadi fitur-fitur yang ada di DVR spion itu hari ini yang paling mentok sih ada di DrCam V3 Pro ini. Jadi dia bisa ada motion detection, jadi ketika ada orang lewat di depan mobil kita dia langsung rekam. Lalu yang kedua, dia kalau ada mobil yang tiba-tiba mendekat pada saat parkir itu pada saat mobil diam dia juga bisa langsung rekam. Dan yang ketiga itu dia menggunakan G-sensor. Jadi untuk mekanisme perekamannya ketika mobil mati dia full menggunakan sensor, jadi dia tidak standby ya. Jadi kalau DVR murni seperti Blackview ini dia memiliki fitur bisa rekam hingga 48 jam. Jadi ketika mobil parkir, mobil ditinggal, dia bisa merekam terus standby hingga 48 jam. Bahkan bisa lebih jika ditambahkan aksesoris pendukungnya. Dan poin kelima yang ingin kita bahas yaitu cara kita melihat hasil rekaman atau data outputnya. Kalau dari DVR spion yang sudah saya sebutkan di awal tadi, kita bisa akses secara langsung rekaman yang sudah diambil oleh DVR ini langsung direct melalui DVR-nya. Jadi kita cukup klik akses menu medianya, kita langsung bisa tonton, ataupun SD card-nya kita ambil lalu kita colok ke laptop. Kalau dibandingkan si DVR murni, ini salah satu keunggulannya. Untuk mengambil datanya kita bisa langsung melalui cloud atau secara wireless ya. Jadi cukup download aplikasinya Blackview, kita bisa langsung akses. Dan ada beberapa tipe yang bisa diakses dari jarak jauh dan secara live ya. Jadi misalnya mobil dibawa oleh driver kemana, kita mau lihat dia sampai mana, bener enggak, itu bisa diakses dari jauh. Jadi istilahnya kalau si DVR spion ini akses datanya secara offline, sedangkan si DVR murni bisa secara online. Oke, poin yang terakhir kita bahas soal harga. Untuk DVR spion sendiri harganya range dari ratusan ribu, mentoknya kalau yang saya tahu sih di DrCam V3 Pro ini yaitu di harga 5 juta. Tapi sedangkan kalau di DVR murni ini lebih bervariatif mulai dari 500.000 sampai yang belasan juta seperti si Blackview yang 3 channel ini itu juga ada. Jadi tergantung dengan budget kalian mau spend di budget berapa untuk sebuah DVR. Oke, dari poin-poin yang tadi saya menarik beberapa kesimpulan. Untuk DVR spion keunggulannya yang pertama dia bisa diakses secara langsung data rekamannya. Jadi kalian nggak perlu copot memori, kalian bisa langsung akses melalui layar DVR spionnya. Lalu yang kedua, dia memberikan kesan yang mewah dan juga modern pada mobil kalian. Karena sebelumnya spion tengah kalian menggunakan kaca, sekarang menggunakan layar dan kamera. Jadi modern sekali seperti spion mobil Alphard yang terbaru. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama fiturnya terbatas. Lalu yang kedua, jika kalian membutuhkan rekaman 24 jam secara standby untuk DVR spion, sampai hari ini yang saya ketahui masih belum ada yang bisa murni standby 24 jam. Jadi dia hanya menggunakan sensor-sensor yang seperti saya jelaskan pada poin fitur tadi. Lalu selain itu, untuk orang-orang yang mungkin mobilnya memiliki spion tengah yang tebal, kalau ditambahin ini agak kelihatan kelihatan bulk gitu, kelihatan tebel banget gitu spionnya. Nah itu ada beberapa customer kita yang kurang suka jika menggunakan DVR spion, salah satunya itu. Lalu untuk keunggulan dari DVR murni, yang pertama pilihannya itu banyak banget.
mulai dari yang harga mahasiswa sampai harga eksekutif itu ada semua. Lalu yang kedua, kebanyakan DVR murni itu bisa diakses secara wireless, jadi tanpa menggunakan kabel, cukup konekin WiFi ke DVR langsung bisa diakses. Lalu yang ketiga, untuk beberapa tipe seperti salah satunya Blackview ini yang seri 750 LTE ini, dia bisa diakses dari jarak jauh. Keunggulan terakhir dari DVR murni ini seperti contohnya si Blackview ini, dia bisa standby hingga 48 jam. Jadi kalau butuh rekaman yang panjang, mobil diparkir hingga 1-2 hari dan butuh dipantau dalam hari-hari tersebut, bisa menggunakan si Blackview ini karena dia bisa standby hingga 48 jam. Kalau kekurangan dari si DVR murni ini, kalau menurut saya sih cuma satu ya. Jadi dia kalau dibandingkan si DVR spion, DVR murni terlihat jadul karena dia tidak ada layar. Jadi hanya kamera aja ya, seperti CCTV di dalam rumah gitu. Dan tentunya kita juga perlu perangkat atau handphone untuk bisa mengakses file yang sudah direkam. Oke, itu tadi penjelasan mengenai macam-macam DVR. Mungkin ada beberapa yang belum saya sebutkan, itu karena di tiap DVR, tiap merek dia punya varian yang cukup bervariatif. Salah satunya si Blackview ini ada banyak sekali tipenya dan fitur-fiturnya juga lebih banyak lagi. Ada yang motion detection, ada yang eye detection, jadi banyak sekali. Tapi kembali lagi, semua pilihan tergantung di kebutuhan kalian masing-masing. Jadi kalian butuhnya seperti apa nih? Kalau kalian tipikal yang saya yang sekedar DVR aja, yang simple bisa diakses langsung, dan saya mau tampilannya mobil saya lebih terlihat modern, kalian bisa menggunakan DVR spion. Tapi buat kalian yang kebutuhannya lebih spesifik, saya minta yang bisa ngerekam 24 jam, bisa 88 jam, bisa diakses dari jauh, lalu ada eye detection-nya, jadi kalau driver saya ngantuk bisa muncul peringatan. Nah, kalian bisa menggunakan DVR murni dari Blackview ini. Jadi semua kebutuhan bisa kalian ceritakan atau konsultasikan kepada kita pada nomor WA di bawah ini, supaya kami bisa membantu kalian dalam memilih DVR yang tepat untuk mobil kamu. Oke, sekian video pada kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin menambahkan security di dalam mobilnya. Bye.